anak-anak SD Kristen Elim, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap semua yang di rumah tetap semangat dan penuh sukacita. Nah, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, ayo kita renungkan bersama-sama. Kita mau katakan pujian kita bersama-sama. Aku ingin dengar cerita. Aku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih karena Tuhan Yesus baik bagi kami. Kami akan sama-sama merenungkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, biar kami mengerti apa yang Tuhan mau dan kami semua bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah anak-anak, kita buka sama-sama Alkitab kita dalam Matius pasal 9. Matius pasal 9 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-17. Matius pasal 9 ayat 14 sampai 17. Hal berpuasa. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambahkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyakannya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Nah anak-anak, hari ini kita mau sama-sama renungkan firman Tuhan ini. Kalau kemarin Kak Nelson bercerita tentang Matius pemungut cukai, bagaimana dia seorang pemungut cukai yang dibenci oleh semua orang-orang Yahudi, orang-orang yang ada saat itu, tapi Tuhan Yesus datang dan mencari dia lalu menyelamatkan dia. Nah, kisah ini adalah lanjutan dari kisah itu. Waktu Yesus sedang bersama-sama dengan murid-muridnya, datanglah orang-orang Farisi bersama murid-muridnya Yohanes dan bertanya sama Yesus. Mereka mau mencobai Tuhan Yesus dan mau mengetahui apa yang akan Tuhan Yesus jawab tentang pertanyaannya mereka. Pertanyaan yang mereka sampaikan adalah berhubungan dengan berpuasa. Mereka katakan sama Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus, kenapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tapi kok murid-muridnya Tuhan Yesus nggak berpuasa?" Lalu Tuhan Yesus menjawab dengan sesuatu yang sangat luar biasa. Miss Evi yakin pertanyaan mereka itu karena mereka melihat bahwa Tuhan Yesus ini kok katanya dia Tuhan tapi kok mau makan dengan orang berdosa. Katanya dia Tuhan kok tapi dia datang tinggal di rumahnya orang berdosa. Lalu sekarang mereka mau cobai Tuhan Yesus lagi dengan pertanyaan bahwa kenapa murid-muridmu nggak berpuasa sedangkan murid-murid Yohanes dan murid-muridnya orang Farisi semua berpuasa. Nah anak-anak, apa yang mau kita pelajari dari sini? Yang pertama, Tuhan Yesus jawabnya seperti
orang-orang yang datang bertanya. Bahwa ayatnya yang ke-15, jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Jadi Tuhan Yesus mengatakan sama mereka, bagaimana mungkin ada orang-orang berduka cita ketika ada mempelai di tengah-tengah mereka. Artinya Tuhan Yesus bilang bahwa Tuhan Yesus itu sang mempelainya. Ketika Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, Tuhan menyampaikan kabar sukacita. Mengapa harus berduka cita? Tapi bagaimana harus berbahagia karena Tuhan ada di tengah-tengah orang Israel atau murid-murid saat itu. Lalu Tuhan Yesus lanjutkan, nanti kalau aku sudah nggak ada, pasti mereka akan berpuasa. Karena puasa pada saat itu artinya penyangkalan diri, karena ada satu duka cita yang terjadi, ada satu situasi yang sulit yang terjadi, maka orang-orang harus berpuasa. Karena itu Tuhan Yesus katakan sama mereka, selama aku ada bersama-sama dengan murid-murid, mereka nggak harus berpuasa. Bukan berarti Tuhan Yesus nggak mengajarkan puasa sama murid-murid. Kalau beberapa waktu yang lalu Miss Evi pernah menyampaikan firman Tuhan tentang hal berpuasa. Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-murid bahwa kalau kamu berpuasa, minyaki wajahmu dan harus tetap dengan penuh semangat seolah-olah kamu nggak berpuasa. Karena puasa yang sesungguhnya itu bukan kelihatan bahwa kita melakukan kegiatan-kegiatan kerohanian, tapi bagaimana sikap hidup kita di hadapan Tuhan. Nah, yang kedua, Tuhan Yesus mengajarkan kepada orang-orang saat itu atau murid-murid saat itu atau orang-orang yang bertanya sama Tuhan Yesus saat itu bahwa berpuasa nggak harus ditunjukin bahwa kepada semua orang bahwa aku sedang berpuasa. Kegiatan-kegiatan kerohanian atau kegiatan-kegiatan seperti berpuasa dan lain-lain, jangan sampai supaya kita melakukannya untuk mendapatkan sebuah pujian atau supaya orang-orang melihatnya dan mereka bilang, wih, dia rohani sekali ya. Karena saat itu orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat melakukan puasa, melakukan kegiatan-kegiatan kerohanian supaya dilihat orang, supaya kelihatannya dia sedang melakukan hal-hal yang rohani dan mendapat pujian. Tapi lakukanlah segala sesuatu karena ketulusan hatimu dan untuk Tuhan. Itulah yang mau diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-murid, kepada orang-orang yang ada di situ. Bahwa yang pertama, kalau Tuhan Yesus datang, dia membawa kabar baik dan sukacita buat semua orang. Yang kedua, ketika kamu melakukan puasa ataupun kegiatan-kegiatan kerohanian, lakukan itu bukan untuk mendapatkan pujian, tapi karena kamu memang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Miss Evi harap anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 pun melakukan yang sama. Bagikan kabar sukacita. Kalau Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, ada sukacita yang besar. Kalau kamu beribadah atau kamu berdoa atau kamu baca Alkitab atau kamu melakukan hal baik apapun, lakukanlah dengan ketulusan, bukan supaya kamu mendapatkan pujian. Oke anak-anak, hari ini firman Tuhannya sampai di sini, biar kita terus bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Oke, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau baik bagi kami. Ajar kami untuk terus mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, menjadi anak-anak yang taat dan mendengarkan apa yang Tuhan mau. Kami bersyukur Tuhan bahwa pagi hari ini kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan dalam proses belajar mengajar yang ada, Roh Kudus yang memimpin, baik setiap anak-anak yang belajar di rumah, Tuhan berikan mereka hikmat dan kemampuan. Orang tua yang mendampingi mereka, mengajari mereka pun Tuhan berikan kesabaran dan kemampuan. Guru-guru yang mempersiapkan materi pun kami serahkan dalam tangan Tuhan, Tuhan berikan hikmat yang daripada Engkau. Ibu Susi pun Tuhan pulihkan dengan kuasa darah Yesus. Biar kami semua setiap hari terus memberi yang terbaik buat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, bahkan sepanjang hari ini Roh Kudus yang pimpin. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Shalom.